rezeki itu kan sangat luas ya, Allah sediakan. Yang dilarang sangat sedikit. Hanya sangat sedikit yang dilarang. Riba, goror, kezoliman, maisir tadi ya, perjudian. Kemudian yang terkait dengan peribadahan mereka, dilarang zolim. Itu kan hal-hal yang sangat sedikit. Yang lain, selama tidak ada dalil larangan, dibolehkan. Maka lakukan bisnisnya. Kalau akidah kita nggak kuat, kita bergeser. Jadi, batas itu harus clear. Batas itu harus tegas. Kalau hanya urusan muamalah, maka beri pagar yang tegas. Kita ini urusannya bisnis, maka bicaranya bisnis saja. Urusan masing-masing, urusan agama masing-masing, agamaku, agamaku, agamamu, ya agamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Dewa hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah datang di podcast kita kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas soal seorang pengusaha muslim Ya, bernama Raffi ya, yang akan menjual makanan kemasan. Raffi berniat bekerja sama dengan temannya Alex. Kebetulan Alex ini non-muslim. ya. Dan beberapa syarat untuk bekerja sama. Oke. 3 di antaranya adalah yang pertama, Alex ingin produknya Raffi dipromosikan bersama beberapa produk non-halal. Oke. Yang kedua, Alex mengundang Raffi ke acara bisnis yang menyediakan minuman beralkohol. Oke. Yang ketiga, Raffi ingin menjaga hubungan baik, tetapi tetap berpegang pada prinsip muamalah yang ia yakini. Iya. Nah, pertanyaannya, yang pertama adalah, apakah boleh Raffi membiarkan produknya dipromosikan bersama produk non-halal tanpa dianggap terlibat langsung? Oke, saya jawab ya. Yang pertama, kaidah umumnya berurusan, berbisnis, berpartner dengan non-muslim itu dibolehkan. Kita kenal sekali dalil yang menyatakan Rasulullah itu jual beli makanan dengan Yahudi, bahkan berhutang kepada Yahudi dengan menggadaikan baju zirahnya. Artinya bermuamalah dalam urusan harta dengan muslim, berpartner, berbisnis, bekerja sama, berdagang, itu boleh. Itu kaidah umumnya. Nah, bagaimana kalau dagangan mereka dipromosikan dengan non-halal? Nah, ini masuk dalam aspek ketidakhalalan yang tidak boleh diharamkan dalam agama Islam. Hukumnya adalah tidak boleh, terlarang. Mengingat bukan karena dagangan mereka yang halal, tapi karena bercampur. Nanti dampaknya kalau mempromosikan barang-barang non halal itu bisa tergolong namanya ta'awun ala ithm atau tolong menolong di dalam dosa, dalam keburukan, dan itu nggak boleh. Maka hukumnya tidak boleh. Kalau beriklannya terpisah, boleh masing-masing. Selama yang muslim ini, Raffi, tidak terlibat di dalam segala urusan promosi marketing produk non halalnya. Semoga menjawab ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua, Mas Dewo, Iya. bagaimana seharusnya sikap Raffi terhadap undangan acara yang menyediakan minuman beralkohol? Jangan datang. Karena di dalam Islam, kalau ada event, ada acara yang menyediakan sesuatu yang diharamkan dalam agama, jangan datang. Menjaga hubungan, menjaga partnership, tidak harus menghadiri event yang ada larangan dalam syariat. Kita mengenal hukum larangan tentang alkohol, begitu ada, jangankan soal alkohol, apapun yang diharamkan di dalam event tersebut disiapkan oleh partner non-muslimnya, usahakan jangan hadir tanpa memutus silaturahmi. Penolakan kan tidak harus kasar. Tolak dengan halus, dengan santun, tunjukkan marwah kita sebagai muslim yang sopan dan lembut, tetapi usahakan sekali untuk tidak hadir. Oke. Nah, untuk pertanyaan ketiga, Mas Dewo, Iya. klausul apa yang perlu dimasukkan dalam kontrak agar kerjasama tetap sesuai prinsip bisnis syariah? Yang pertama, kalau dengan muslim itu ada beberapa faktor yang penting harus dimasukkan. Pertama, bisnisnya tidak boleh ada yang terlarang di dalam Islam. Contoh, ada riba. Ya, kita kenal mungkin bunga bank,
atau goror, atau sifatnya pertaruhan atau perjudian, maisir. Kalau ada bisnis yang berhubungan dengan hal yang terlarang tersebut, jangan dilakukan. Maka klausul tidak boleh ada riba, goror, maisir, nggak harus dimasukkan dalam kontrak dengan mereka. Yang berikutnya adalah tidak boleh menjual barang-barang yang terlarang dalam Islam. Rokok, alkohol, atau barang-barang yang terlarang dalam agama Islam, jangan dilakukan. Atau produk-produk yang tadi, produk-produk perbankan konvensional, produk-produk asuransi konvensional, itu tidak boleh. Atau mengandung zat-zat yang tidak dibolehkan dalam agama Islam. Ada zat babinya, ada hal-hal yang seperti itu ya, ada kamarnya, tidak boleh. Yang berikutnya, tidak boleh ada kezaliman para pihak. Kezaliman itu seperti apa? Salah satu pihak khianat atau melanggar komitmen, tidak memberitahukan bisnisnya atau tindakannya tanpa sepengetahuan partnernya. Ini kezaliman dan itu dilarang dalam Islam. Semuanya harus terbuka, transparan. Kemudian juga tidak boleh ada perselisihan tentang uang. Maka transparansi itu penting. Ini klausul tidak boleh ada kezaliman antar para pihak harus dimasukkan. Yang terakhir, yang keempat, yang paling penting, tidak boleh ada kegiatan bisnis yang mendukung ibadah mereka. Contoh, ikut berdagang di musim sekarang menjelang Natal ya, ikut berdagang barang-barang Natal. Biarkan partner saja sendiri yang kalau mau dagang silahkan. Karena itu mungkin terkait dengan agama mereka silahkan. Tapi kita jangan terlibat. Jualan kue yang ada logo-logo atau lambang-lambang peribadatan mereka. Ada salibnya, ada pohon Natal, ada Santa Claus. Jangan terlibat. Kalau jualan kue biasa bersama mereka, boleh. Tapi begitu ada atribut keagamaan, ada lonceng, ada hal-hal yang terkait dengan ibadah mereka, itu kita jangan ikutan. Dan itu dimasukkan dalam klausul kerjasama. Rezeki itu kan sangat luas ya, Allah sediakan. Yang dilarang sangat sedikit. Hanya sangat sedikit yang dilarang. Riba, goror, kezoliman, maisir tadi ya, perjudian. Kemudian yang terkait dengan peribadahan mereka, dilarang zolim. Itu kan hal-hal yang sangat sedikit. Yang lain, selama tidak ada dalil larangan, dibolehkan. Maka lakukan bisnisnya. Begitu luasnya bentangan jalan rezeki dibuka sama Allah kok. Dan kerjasama dengan non-muslim itu sangat biasa. Dari zaman Nabi, saya pribadi melakukannya kok. Ada partner-partner saya yang dari luar negeri itu kan non-muslim ya. Tapi alhamdulillah kami berbelas tahun berbisnis tanpa menyentuh yang dilarang tadi bisa kok. Kita sama-sama punya komitmen dan alhamdulillah lancar. Tanpa ada drama, tanpa ada masalah berbelas tahun. Oke. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Mas Dewo. Iya. Bagaimana cara Raffi menjelaskan batasan agamanya kepada Alex tanpa merusak hubungan kerja? Yang pertama, lakum dinukum waliyadin, ini agama aku. Jadi, kita tidak perlu menyinggung mereka, tapi juga harus tegas. Sekali lagi, tegas itu bukan kasar. Batas clear. Sesuatu yang bersentuhan dengan peribadatan agama mereka, kita tidak mau terlibat, kita tidak mau diajak. Tapi, dalam peribadatan kita, sama. Kalau mereka mau terlibat, ya monggo sesuai dengan aturan syariat kita. Tetapi kita tidak paksakan. Contoh, misalnya bulan Ramadan, ya kita mau puasa, ada jamnya, ada cara buka puasanya, kita jatuh waktu sholat, berbuka puasa, dan sebagainya. Mereka harus paham ini, kita sampaikan. Saya mau buka puasa, jangan ada rapat. Saya mau buka puasa, jangan telepon, jangan deal, jangan segala macam. Atau siang-siang diajak pergi melihat proyek misalnya ya, jangan ya, aku lagi puasa. Sampaikan dengan tegas. Apalagi terus diajak ke event-event mereka yang berkaitan dengan yang dilarang oleh syariat. Pada saat kita lagi puasa misalnya, sampaikan. Jadi agama itu kan hak pribadi, tapi juga kita harus sampaikan dengan tegas, namun tidak kasar, syariat kita. Kita bukannya ingin menghina, merendahkan mereka, tetapi saling menghargai. Toleransi itu bukannya kita dukung agama mereka.
atau kita minta mereka mendukung agama kita. Kalau buat saya tidak demikian. Toleransi itu saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin itu adalah kalimat toleransi yang sangat tepat. Anda urus agamamu, aku urus agamaku, kita tidak perlu saling mengganggu, saling menyuruh, saling memaksa. Pagarnya clear, kita bicara urusan muamalah dalam bisnis, cukup di situ. Begitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Mas Dewo. Iya. Apa resiko reputasi yang mungkin muncul jika Raffi tidak menetapkan batasan yang jelas sejak awal? Resikonya kita tercampur. Kalau akidah kita nggak kuat, kita bergeser. Jadi batas itu harus clear. Batas itu harus tegas. Kalau hanya urusan muamalah, maka beri pagar yang tegas. Kita ini urusannya bisnis, maka bicaranya bisnis saja. Urusan masing-masing, urusan agama masing-masing, agamaku, agamamu, ya agamamu. Aku tidak tertarik mengurus agamamu, tidak tertarik peribadatanmu, aku jangan diajak peribadatanmu, sebagaimana dalam peribadatanku aku nggak ngajak kamu. Aku lagi puasa, aku nggak ngajak kamu sholat kok. Tinggal lihat ahlakku, tinggal lihat adab-adabku sebagai muslim. Kalau kamu tertarik, monggo, ikut, login, daftar. Tapi kalau kamu sibuk sama agamamu, ya monggo. Tapi jangan ajak-ajak saya ya. Saya remind sekali lagi ya, potensi dalam urusan muamalah ini sebagai jalan dakwah cukup tinggi. Satu, partner non-muslim kita akan melihat adab dan akhlak kita. Ya, kalau kita orang yang jujur, amanah, kemudian santun kepada mereka tanpa memaksakan mereka, mereka akan mudah melihat, oh muslim yang baik itu ternyata begitu ya. Nggak kampungan, nggak maksa, nggak melarang-larang ibadah orang, tapi adab dan akhlaknya luar biasa. Sopan, santun, lembut, punya komitmen dalam bisnis, nggak pernah bohong, selalu jujur. Inilah sikap muslim yang harus kita tunjukkan kepada mereka. Karena dakwah itu tidak harus di atas mimbar. Saya cerita pribadi ya, salah seorang sahabat kami, non-muslim, jadi mu'alaf karena melihat saya dan istri sehari-hari. Jadi mereka tidak didakwahi, tidak dipaksa, bahkan tadinya tidak mengenal Islam. Tapi lama-lama melihat kami cukup sering, akhirnya bertanya-tanya dan alhamdulillah mereka uh, jadi mu'alaf. Lalu nikah dalam keadaan sudah Islam. Saya menjadi saksinya menjadi mu'alaf waktu itu, bahkan lalu kita umroh bersama. Jadi luar biasa, dakwah tidak harus di atas mimbar, tapi dengan akhlak itu ternyata efektif. Dan akhlak bisa kita perlihatkan kalau kita berinteraksi. Termasuk dalam bisnis ini cukup potensi jadi medan dakwah. Diniatkan aja. Bisnis sekaligus medan dakwah. Jadi yang dicari yang tidak hanya harta, tetapi juga pahala atau potensi dakwahnya. Semoga Allah ridho kan. Dan proven kalau bagi saya pribadi, saya sudah buktikan orang terpukau dengan agama Islam tanpa perlu dinasehati, tanpa perlu kita berikan dalil. Alhamdulillah mereka sudah mu'alaf. Dan levelnya ini level kepala suku tanda kutip ya, artinya kedudukannya cukup tinggi, yang mana lalu kan jadi influence kepada orang-orang di sekitarnya, kepada keluarganya, kepada karyawannya yang banyak non muslim. Mereka bingung juga, oh ternyata bos saya bisa ya jadi muslim, kok bisa ya gitu, tanpa perlu dakwah di atas mimbar. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Mas Dewo, kita cukupkan untuk hari ini. Iya, Hari ini, insya Allah kita akan bertemu di sesi-sesi berikutnya insya Allah. di podcast Pejuang. Insya Allah. Terima kasih banyak Mas Dewo, Sama-sama. sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.